IKADIN atau Ikatan Advokat Indonesia adalah organisasi advokat yang bisa dibilang sangat tua usianya, akan tetapi IKADIN bisa membuktikan bahwa advokat yang dilahirkan dari IKADIN adalah advokat pejuang. Untuk membahas mengenai hal tersebut, bersama saya saat ini Abangda Jutek Bongso Esahemaha, di mana beliau adalah Ketua DPC IKADIN Bandung dan juga Wakil Sekjen DPP IKADIN. Apa kabar Abang? Baik, gimana Bariska? Baik. Hari ini kita ada di Semarang ya, siap. menghadiri pengukuhan Prof. Firman. Dan tadi saya juga melihat bahwa kita sempat makan bareng dan saya sangat dilayani, Hukum ID sangat dilayani sama Bang Jutek. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama Bariska. Bang, Semarang naik mobil ya? Naik mobil. Dan kemarin 2 bus berangkat. Jadi saya ikut bus berangkatnya. Kebetulan istri saya dengan anak-anak saya menyusul. Pakai mobil. Ya, jadi pulang baru besok kami pakai mobil lagi sambil santai jalan-jalan. Ya. Kami juga sama kakakku, Kak Nur Setialam, itu 10 kali berhentinya. Gitu ya? Ya, setiap rest area pasti berhenti, entah ngapain, berhenti menghirup, santai lah. Santai. Tapi ikut bis nggak gandeng gitu, nggak, kan yang Abang bawa kan advokat, ya pasti dengan 1000 pikirannya. Jadi gini Mariska, saya udah terbiasa ya, dari dulu waktu saya Kepala Bidang Sosial di Pradi di periode pertama DPC Bandung. DPC Bandung ya. Ketuanya Bang Ruli Panggabean. Periode terakhir beliau 5 tahun kemarin terakhir yang sudah berakhir. Saya adalah wakil ketua gitu kan. Jadi dalam 10 tahun itu betul-betul kalau saya bikin acara saya selalu membaur dengan teman-teman. Nggak ada sekat. Saya betul-betul. Abang tadi juga saya lihat kan Abang memang men-serve teman-teman itu untuk yang lagi hari-hari makan. Ayo makan ya. Itu memang Abang menciptakan tanpa sekat ini, atau kan kita semua tahu Bang kalau IKADIN kan jenjangnya terus galak-galak gitu, ke senior junior itu nampak kali kan gitu. Kalau Abang nggak ada, saya lihat tadi. Itu jurus apa yang Abang lagi? Ya, saya pikir kita mungkin terbiasa aja ya, dalam gaya aja, saya pikir style aja ya. Gaya memimpin aja, tiap orang punya gaya sendiri mungkin ya. Kalau saya bukan hanya di organisasi, Bariska, di rumah pun pembantu saya itu lebih dari 30 tahun. Yang ikut saya, nggak pernah ganti. Ya, karyawan saya pun ada yang sudah ikut saya, ada yang 30 tahun. Bukan ada, banyak. Gitu kan. Saya mau sampaikan sampai saat ini saya 38, 37 tahun kali ya. Saya di usaha di mana segala macam itu apa namanya benar-benar tanpa sekat gitu. Dan memang Abang nyaman kayak gitu ya. Maksudnya nggak ngikutin fatsun sama senior-senior Abang kan. Contoh ya kita sebut aja Pak Dardam. Itu kan dia Dewan Kehormatan sama di IKADIN ketua umum. Itu kan mau ketemu sama dia juga orang udah segan gitu. Kalau Abang nggak ada ya? Enggak lah. Ketemu aja gitu. Enggak lah, saya pikir enggak juga lah. Saya pikir itu kan pribadi orang kali ya. Kalau saya enggak lah, enggak lakukan. Gitu. Bang, tanpa membuang waktu banyak, kita bahas IKADIN nih. Ya. Karena IKADIN Bandung menjadi sedikit berwarna dengan setelah Abang pimpin, sedikit berwarna. Ya kan? Ya, yang tadinya flat gitu. Tapi dengan adanya Abang tuh ada kegiatan, terus ada jalan-jalan, terus apa itu mungkin anggota bisa kita bilang happy ya. IKADIN kan dikenal sebagai organisasi advokat yang sudah cukup tua gitu Bang. Kalau umur ya mungkin setara dengan Pak Julius kali. Ya, sudah hampir mau 70 tahun. Ya, IKADIN kan. Tahun 65 ya. Ya. Kalau Bang Ruli kan masih harus dibilang muda, nggak boleh dibilang tua. Ya. Nah, dan memiliki dedikasi tinggi. Selain itu advokat pejuang, dan yang paling penting adalah aliran keras.
Karena setiap munas atau raker kalau nggak sependapat pasti mic terbang, kalau nggak gelas terbang, kalau nggak kursi yang gitu. Nah, bisa abang ceritakan pandangan abang, kenapa Ikadin menyandang itu semua? Gini, Mbak Rizka, di Ikadin itu menyangkut mempunyai moto ya, yang namanya satu tersakiti maka tersakiti semua. Kita brotherhood ya. Kalau gitu kayak Brimob dong. Enggak, bukan ya? gitu ya, bukan jiwa korsa ya. Oh itu. Kalau itu kan jiwa korsa. Kalau kita itu ada istilah brotherhood ya. Brotherhood itu adalah persaudaraan di atas segala-galanya. Kenapa kita sampaikan begitu? Ya setiap kali tradisi di Ikadin itu kalau mau mengambil satu keputusan di internal ya, di internal Ikadin memang kelihatan cukup sengit dan cukup panas. Ya mungkin bisa gebrak meja, bisa keras lah gitu kan. Tetapi tradisi Ikadin mengajarkan kepada kami yang muda-muda ini gitu ya, ya kepada generasi saya lah saat ini, ya bahwa satu tradisi itu baik. Ketika bahwa itu sudah diputuskan dalam organisasi, walaupun saya tidak setuju, harus patsun. Harus patsun. Mau ribut itu adalah sebelum diambil keputusan. Sesudah diambil keputusan, maka itu harus menjadi fatsun. Menurut saya itu organisasi yang sehat. Walaupun ada gelas terbang tadi, Bang. Oh iya, di internal, di dalam. Kayak kita di Munas, di mana kan internal ya, internal Ikadin gitu ya. Internal Ikadin. Jadi berbeda pendapat itu menurut saya biasa dan ya, namanya juga advokat ya. Pasti temperamen dan apa segala macam itu kolesterol kan tinggi, ya kolesterol gitu tinggi, mungkin darah tinggi emosi, dan emosi tinggi itu biasa ya. Tetapi ketika keputusan itu sudah diambil, itu yang fatsun. Saya lihat di Ikadin itu fatsun. Ya, itu fatsun. Dan tidak belok ya? Tidak belok. Dan itu yang saya melihat roh itu sampai sekarang itu masih dipegang oleh Ikadin. Makanya kemunafikan ataupun hal-hal yang katakanlah tidak sesuai sejarah Ikadin ya saat ini saya tidak melihat ya ada nampak, kecuali memang sekarang ini kan Ikadin ini kan tidak murni lagi Ikadin yang benar-benar ketika dia menjadi advokat menjadi anggota Ikadin. Sekarang anggota Ikadin sendiri banyak yang pindahan dari organisasi di luar Ikadin, lalu dia masuk menjadi Ikadin. Anggota-anggota yang demikian ini saya perhatikan memang apa ya, militansinya, jiwa korsanya, jiwa cinta organisasinya memang tidak semua ya, maksudnya mayoritas lah ya, tidak semua ya. Ada juga yang sangat setia, tidak semerah dan seperjuangan sehebat dari orang yang betul-betul lahir dari Ikadin itu sendiri. Kalau Ikadin darah itu merah kawannya gitu ya? Ya betul, saya sampaikan itu betul. Kenapa? Karena kami di Ikadin punya tradisi kita bergaul itu bukan karena kepentingan. Itu yang kita terlalu tekankan. Jangan kita ada kepentingan baru kita bergaul, baru kita memanfaatkan. Orang Ikadin nggak bisa dimanfaatkan begitu, nggak bisa. Dan mereka itu nggak bisa diatur-atur lah, gitu kan? Kenapa? Ya kita lihat ya, sejarah membuktikan LBH yang didirikan di Indonesia itu mayoritas itu pasti berisi orang-orang Ikadin, ya. Mayoritas berisi orang-orang Ikadin, gitu ya. Saya pikir bahwa betul-betul kita harus mencontohlah para senior-senior itu, gitu, Lariska. Gitu ya. Kan. Dan itu adalah warisan turun-temurun yang memang sebenarnya bukan doktrin, Bang ya? Enggak, bukan. Karena si junior melihat dan mencontoh apa yang sudah diperbuat, kan gitu kan, apa yang dilakukan, gitu kan. Makanya itu kita lihat, ya. Dan apa ya, tradisi itu, budaya itu menurun sampai kepada kami sampai hari ini gitu ya. Sampai kepada kami hari ini itu adalah bahwa kami biasakan ketika mau mengambil keputusan. Contoh ya, saya walaupun ketua DPC Ikadin Bandung, percaya nggak Mariska, saya tidak pernah putuskan sendiri apapun. Saya minimal, walaupun itu kewenangan Abang? Iya, itu kewenangan saya. Tapi minimal saya akan lempar ke ketua harian, ke sekretaris, dan juga ke bendahara selaku officers ya, dan juga ke penasehat. Saya tanya pendapat mereka bagaimana. Kalau kira-kira ada beda dan menurut saya itu benar, saya akan lobby, saya akan katakan begini. Nggak benar juga saya bawa ke rapat.
untuk kalau saya ragu gitu ya. Tapi kalau pendapat mereka dan itu rasa itu saya klop gitu ya, walaupun berbeda dengan saya, maka saya akan apa namanya akan ikutin lah gitu kan. Dan sering kami berbeda, Tapi ketika sudah menjadi keputusan, saya nggak bisa bilang, oh saya nggak ikut persetujuan di situ, maka saya nggak bertanggung jawab atau saya tidak mau ikutin. Itu bukan organisasi kita namanya. Ya kan? Kalau kita berorganisasi, makanya begitu sudah diputuskan, suka tidak suka, pasti kan ada dua kelompok. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju bukan berarti memilih tidak menjalankan itu apa yang kita putuskan, ngaco dong dan kacau satu organisasi kalau itu yang terjadi. Saya pikir nggak bisa. Di negara pun, di kita pun, kayak contoh pemilihan presiden, mungkin hanya 60%, bahkan mungkin 51% dibanding 49%. Bukan berarti 49% itu yang mengatakan tidak, itu bukan presiden saya, nggak bisa. Dan ini tradisi IKADIN, gitu kan? Ya, ini yang mungkin orang melihatnya seperti garis keras jadinya, seolah-olah, gitu kan? Bahwa ini keras sekali ya, kalau sudah putusan nggak bisa dibengkok, gitu kan? Ya memang itu tradisinya. Itu yang kami kuat, gitu loh, ya kan? Makanya teman-teman di IKADIN sudah paham kalau sudah diputuskan organisasi, apapun resikonya pasti saya akan jalankan. Apapun resiko. Apapun, walaupun karena udah keputusan bersama. Ya, karena keputusan bersama. Dan sebagai ketua mungkin ya sudah resiko saya lah menghadapi kalau ada masalah terhadap hal itu. Ya, tapi kita harus jalankan. Gitu loh. Bang, di tengah banyaknya organisasi advokat saat ini, apa yang menjadi pembeda dari advokat yang berasal dari IKADIN? Apakah keras kepala atau kolesterol tinggi? Atau apa? Ya itu yang tadi saya bilang ya. Ciri-ciri anggota IKADIN ya itu adalah tidak bisa orang bilang ya tidak bisa diatur-atur ya, diatur-atur, diintervensi, itu nggak bisa. Itu ciri khas orang IKADIN ya, bahwa kalau dia sudah punya prinsip bahwa itu salah, sampai kapanpun dia kejar itu salah. Kan gitu kan? Itu yang menurut saya baik lah untuk menjadi check and balance ya untuk kepada keberadaan kita gitu kan. Gitu. Jadi orang juga bagaimana caranya si masyarakat pencari keadilan atau advokat lain menilai oh ini dari IKADIN gitu. Ya kenapa sampai saat ini kita bisa bertahan ya dengan berbagai perkembangan zaman yang ada. Orang bilang multibar saat ini di dalam advokat kita. Semi multibar, Bang, karena undang-undang belum diganti. Nggak bisa, undang-undang advokat kita 1823 203 2003 itu jelas mengatakan kita ini single bar. Ya kan? Tapi ya negara kita tetap artinya sekarang ini mempraktekannya secara tidak langsung jadi multibar ya. Ini saya pertanyakan juga, tetapi IKADIN tetap punya warna sendiri. Dia tidak terpengaruh, dia tidak mau ikut-ikutan. Makanya saya sampaikan bedanya di tengah-tengah itu bahwa IKADIN dikenal dengan hal yang berbeda. Ya, satu hal nih Mbak Rizka, saya mau sampaikan bahwa kami sampai saat ini IKADIN itu konsisten satu-satunya menjadi organisasi dari pendiri Pradi, dari 8 organisasi pendiri Pradi yang masih mendukung Pradi menjadi single bar. Kenapa? Kami tidak pernah melakukan PKPA sendiri. Kami tidak melakukan ujian sendiri. Dan dapat saya pastikan bahwa anggota IKADIN 100% pasti anggota Pradi. Tapi anggota Pradi belum tentu anggota IKADIN. Karena itu pilihan kan? Kan gitu. Tapi kalau anggota IKADIN pasti anggota Pradi. Kenapa? Karena kami tidak meng-hire anggota di luar anggota Pradi. Syarat untuk menjadi anggota IKADIN adalah harus ada KTPA Pradi. Basnya harus dari Pradi. PKPA-nya harus dari Pradi. Kita nggak ini. Kita bikin PKPA tapi kerjasama dengan Pradi. Kita nggak bikin PKPA sendiri. Kan gitu kan? Tapi IKADIN kan telah melalui beberapa fase nih. Mulai dari wadah tunggal dulu sampai bergabung dengan 8 organisasi mendirikan Pradi. Karena Abang sudah menyinggung masalah rekrutmen, jadi saya mau bertanya, di mana posisi IKADIN saat ini? Karena ada Pradi nih. Di mana posisi IKADIN saat ini? Menurut Abang, apakah IKADIN
ada warna, masih mempertahankan warnanya merah, kolesterol tinggi, terus yang penting dia punya prinsip, atau ikut-ikutan bereforia semi multibar. Ya. Aku mengatakan semi multibar kalau belum multibar, Pak. Ya, ini perlu tahu sejarahnya dulu, Mbak Rizka ya. Ketika Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu lahir, ya, dan dibidani oleh 8 organisasi advokat ya saat itu, yang salah satunya adalah IKADIN, ya. Saat itu Ketua Umum Pradi pertama, Profesor Dr. Otto Hasibuan, memimpin rapat dan sering Bang Otto ceritakan, saat itu justru beliau menawarkan supaya Pradi ini kuat, bagaimana yang 8 organisasi itu kita bubarkan saja. Tahun 2003 loh, bubarkan saja. Bukan hanya IKADIN yang tidak mau. Bang Otto saat itu posisinya beliau itu adalah beliau adalah Ketua Umum DPP IKADIN. Tentu kalau beliau berani ngomong begitu, saya pikir IKADIN siap waktu itu untuk membubarkan diri ya, kalau memang yang lain sepakat. Tapi nyatanya, rupanya yang lain itu menyatakan jangan deh. Kan Pradi oke lah sebagai organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat, punya 8 kewenangan. Yang 8 kewenangan ini yang harusnya tidak boleh diambil oleh 8 organisasi pendiri. Ya PKPA, Dewan Kehormatannya, pengawasnya, kemudian ya ujiannya dan pendidikan profesinya, ya kan? Itu kira-kira itu yang tidak boleh diambil. Dan kenapa alasan mereka tetap mempertahankan 8 organisasi advokat? Saya coba-coba cari, karena saat itu saya belum advokat ya, tapi saya coba-coba cari cari literatur ya, cari juga sumber-sumber dari ini. Rupanya mereka ini sebagian besar itu merasa ada ketertarikan dan hubungan emosional dengan organisasi pendirinya masing-masing. Jadi rumahnya jangan dihancurkan. Ya, toh kan punya peran yang beda. Ini biarlah kayak jadi ormas. Tapi kan organisasi advokat, lembaga advokatnya tetap satu, Pradi. Kan gitu kan. Kalau tanya IKADIN di mana, IKADIN saat ini adalah masih konsisten mendukung Pradi menjadi satu-satunya organisasi advokat yang diakui berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003. Dan itu tidak berubah. Kan gitu. Dan itu tidak berubah. Dan boleh dilihat ya dari 8 organisasi yang lain, ya saya pikir saat ini yang belum melakukan pengangkatan anggotanya di luar anggota Pradi dari 8 organisasi advokat ya, hanya saya boleh pastikan hanya IKADIN. Maksudnya dia melakukan PKP ya, tapi tidak penyumpahan ya? Bukan, dia melakukan PKP sendiri, melakukan penyumpahan sendiri di luar Pradi. Maksudnya itu organisasi lain. IKADIN tidak melakukan? Tidak melakukan itu. Sampai saat ini IKADIN tidak melakukan itu. Tapi rekrutmen yaitu dari PKPA. Rekrutmen kita yaitu tadi harus anggota Pradi. Dia syaratnya harus punya jadi anggota Pradi dulu, baru bisa jadi anggota IKADIN. Ya. Kalau gitu. Menjadi seorang IKADIN itu harus dibayat guys kan? Enggak lu lah. mau masuk sini ini dulu diindus dulu, kamu mau cuci otak gitu ya? Cuci otak gitu kan, atau kamu mau melenye atau bagaimana kan gitu? Ya saya pikir enggak lah. Kita ada pelantikan ya. Pelantikan itu kan seremonial saja. Seremonialnya kan hanya mendeklar ya bahwa ini sah menjadi anggota IKADIN gitu kan. Dan memang dari dulu terkenal IKADIN itu sulit untuk masuk menjadi anggota IKADIN. Karena dulu itu dari senior-senior kita meninggalkan tradisi kalau untuk menjadi anggota IKADIN dia harus minimal mendapatkan 2 rekomendasi dari senior. Kemudian dia harus mengikuti penataran dan juga harus terbukti dulu bahwa dia loyal terhadap organisasi. Jadi nggak semata-mata datang ke organisasi seperti orang bikin KTP, besok KTP-nya jadi gitu. Karena IKADIN itu diciptakan memang tidak mengejar akan kuantitas, tapi kelihatannya kualitas yang diutamakan. Maka sebab itu kami tidak pernah mengejar jumlah anggota udah berapa gitu kan. Gitu. Tapi kami mengejar anggota yang betul-betul manut dan berkualitas. Gitu. Dari perjalanan Abang di IKADIN kan pasti tahu dong, karena Abang sangat dekat dengan pimpinan IKADIN, bahkan Pradi juga. Ya. Itu apa yang menurut Abang tuh, oh ini nggak pas,
dan perlu diperbaiki nih sistemnya, atau apa yang menurut Abang perlu diperbaiki agar Ikadin dapat mengikuti zaman? Saya bilang dapat mengikuti zaman karena sekarang kan era digital. Semuanya itu ada website, ada mungkin dipergunakan medsos atau apa gitu. Sekarang kalau kita mau sandingkan Ikadin dengan Pradi, saya pikir bahwa itu adalah dua hal yang berbeda ya. Karena Pradi itu adalah organisasi advokat yang punya kewenangan mengangkat advokat. Sedangkan Ikadin itu bukan organisasi advokat yang punya kewenangan itu untuk mengangkat advokat. Ya, kalau kita melihat kekurangan atau apa yang perlu dikoreksi ya dari yang terjadi saat ini, saya berpikir ya harus kembali kepada Undang-Undang Advokat ya 18 tahun 2003, bahwa kita harus mengakui dulu itu kembali kepada single bar. Sekarang Ikadin ini boleh dibilang bilang tidak terjepit atau dalam posisi serba salah ya. Sekarang ini boleh dibilang yang lain melakukan Ikadin tidak melakukan. Mau sampai kapan? Kan ini pertanyaan. Ya kan, tergiur dong kita juga kan, kalau misalnya melakukan PKPA sendiri kan, coba bayangin duitnya masuk organisasi sendiri. Tapi ketika kita mengangkat itu anggota lalu anggota Ikadin tidak menjadi anggota Pradi, ini repot juga satu saat. Kita berpikirnya begitu. Itu sebabnya saya pikir kalau tanya apa yang perlu diperbaiki, kembalilah kepada cita-cita awal berdirinya advokat ya, Pradi ya. Saya pikir bagaimanapun kita butuh Pradi ini. Seringkali yang didengung-dengungkan oleh Ketua Umum Pradi ya, Prof. Otto, bahwa kita perlu bagi masyarakat pencari keadilan juga membutuhkan single bar itu. Dan saya pikir Ikadin tetap akan konsisten mendukung itu. Dan single bar itu mempermudah untuk controlling juga ya? Oh iya, sekarang ya kita dengar ya di luar ini kan, kalau search di internet banyak lah kan gitu kan. Si A melakukan pelanggaran ini, dipecat di A, pindah ke B. Bahkan ada yang sudah dilaporkan polisi, Ketua Umum tempat dia menjadi anggota dulu, ya kan? Ketua umumnya yang melaporkan ke polisi bahwa ini sesuatu nggak salah dia mendapatkan ini tetap nggak jalan juga. Kan gitu. Menurut Abang untuk hal yang satu tadi itu butuh peran Mahkamah Agung nggak atau pemerintah dalam hal ini? Harus. Karena dalam kita tahu ya dalam ilmu politik hukum kan ada kepentingan pemerintah ya mengatur dalam hal ini, harus ada kepanjangan tangan, harus ada kebijakan pemerintah, harus ada politik hukum pemerintah. Tapi kan gitu kan. Kalau itu terjadi, suara Ikadin yang paling keras bahwa tidak boleh ada intervensi dari pemerintah. Betul. Makanya kita harapkan pemerintah itu berperan, intervensinya cukup lewat regulasi. Tidak, makanya kenapa nggak kita nggak boleh cawe-cawe, makanya sampai saat ini kita tidak pernah punya anggaran. Ini menjadi catatan ya, Mbak Risma, bahwa Undang-Undang Advokat tahun 18 2003 pernah dengar nggak ada PP-nya? Nggak. Nah, kan aneh kan? Sudah 21 tahun nih undang-undang. Padahal banyak sekali para advokat yang ada di Komisi 3 ya minimal ya. Harusnya kalau ada PP-nya, Pradi yang didirikan dia diakui oleh advokat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi loh. Yang dimaksud undang-undang advokat, organisasi advokat adalah Pradi. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Harusnya menerjemahkannya bukan bikin anggaran dasar sendiri Pradi. Jangan menempatkan diri menjadi ormas. Kalau sekarang ini kan tunduk kepada undang-undang ormas, gitu kan? Padahal ini menurut saya salah. Ini lembaga negara berdasarkan undang-undang advokat. State organ negara. Harusnya menurut saya kalau ada PP petunjuk bahwa tata cara bahwa pengangkatan Ketua Umum Pradi bagaimana, itu kan harus diatur di PP. Pengesahan oleh siapa, diangkat oleh siapa, masa jabatan bagaimana. Sekarang akhirnya karena belum ada PP, maka dibentuklah diatur dalam anggaran dasar. Jadi akhirnya seolah-olah Pradi ini menjadi organisasi advokat seperti kayak Ikadin yang lain. Padahal bukan. Kalau menurut saya ini yang perlu dikoreksi. Menurut saya lewat regulasi. Pemerintah sendiri harusnya juga nggak boleh ragu-ragu dalam hal ini. Saya pertanyakan aja. Dari tahun 2003 Undang-Undang Advokat nomor 18 itu nggak ada PP-nya. Peraturan pemerintahnya turunan dari undang-undang itu sendiri yang mengatur. Kan gitu kan?
Nah, kalau itu ada aja turun, menurut saya maka selesai sebenarnya, itu single bar kan gitu kan, selesai. Entah mau namanya apapun nanti di situ diatur oleh PP, kan di situ ada tata caranya. Cuman tadi disinggung kan oleh Bariska bahwa kenapa Ikadin itu bersikeras, karena kita ini kan penyeimbang ya di penegak hukum ini. Sudah 3 organ negara yang penegak hukum yang dibawa pemerintah, kontrol pemerintah, dari hakim, jaksa, kepolisian. Ya. Kalau pengacara sebagai peimbang juga masih di bawah pemerintah, saya pikir untuk pencari keadilan akan sulit. Begitu ngomong keras dikit, akan tongkat berbicara, menurut saya keras. Ya kan? Itu sebabnya kenapa organisasi advokat khususnya Ikadin ya mengharamkan menerima bantuan pemerintah. Kita nggak pernah. Kecuali Pusbakum ya. Ya Pusbakum kan karena menangani perkara, lalu biaya operasionalnya diganti. Kan gitu kan, mereka laporkan dan biaya operasional ganti gitu kan, dan mereka tidak ada intervensi apa-apa. Tapi kalau organisasi kita enggak mau. Kenapa? Kalau kita terima bantuan, satu seolah-olah supaya anggaran besar kan nanti konflik of interestnya banyak. Ya kan? Kan nggak bisa ambil kalian ya. Ada bahasa politiknya jadi melacurkan diri di dalam politik nanti gitu loh kan, gitu kan, dalam bahasa ininya kan gitu kan. Saya pikir enggak, menurut saya udah tepat lah. Hanya perlu bahwa kita melihat konsistensinya ya pemerintah. Pemerintah harus bantu regulasinya. Undang-undangnya udah ada. Tapi kalau nggak didorong kan pemerintah juga banyak pikirannya, pemerintah tuh banyak pikiran Bang, terus banyak yang diurusin. Kenapa tidak dalam hal ini kita bicara Ikadin yang mengusulkan itu atau Pradi dalam hal ini? Sudah sering ya diusulkan ya. Nggak didengerin? Tidak didengerin. Berarti, mungkin ya kita nggak tahu lah. Kita mesti tanya pemerintah. Kurang berisik di pers. Kalau berisik ya mungkin pemerintah bisa. Ada apa sih gitu? No viral, no justice. No justice. Ya saya pikir janganlah dibiasakan begitu ya. Hal-hal yang baik. Tapi itu terjadi Pak. Iya memang. Tapi itulah menjadi koreksi kalau ditanya apa yang mesti koreksi ya. Kalau itu menjadi single bar harusnya selesai. Kalau semua punya niat yang baik dan betul-betul advokat ya. Sekarang lah carut marut di dalam dunia hukum. Cobalah kita di dunia hukum ya, Pak Rizka ya. Bahwa betul nggak keadilan itu sudah didapat oleh masyarakat? Saya mau tanya dulu. 50-50. Saya sih belum melihat ya. Kalau dari banyak kasus ya. Ya, dari banyak kasus loh ya. Contoh Vina ya. Ya, contoh Vina yang kita lakukan banyak lagi lah yang kita ini. Yakin penerapannya berdasarkan pesanan, walaupun itu oknum ya. Saya nggak menyalahkan lembaga, walaupun itu oknum gitu kan. Nah, di situ perlu kehadiran advokat untuk meluruskan. Advokat pun ketika mau meluruskan itu nggak mudah. Tekanan, ancaman, mungkin intervensi gitu. Tapi agak melenceng sedikit Bang tentang kasus Vina. Kasus itu kan adalah salah satu contoh kasus di mana ya kita bukan berasumsi, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa si A salah atau itu salah tangkap atau bagaimana. Tapi dari yang terjadi pemaksaan kehendak oleh aparat, salah tangkap, ini kan sering banget terjadi. Karena advokat kalau bilang yang penting klien gue bebas, setelah itu ya udahlah kita sama-sama nggak enak teman juga polisi kan gitu. Gini Mbak, bahwa perlu dipahami ya, kenapa ya saya ketika menangani kasus itu posisi saya adalah sebagai wakil sekretaris jenderal DPN Pradi yang ditunjuk oleh ketua umum, yang kebetulan saya memang adalah juga ketua DPC Ikadin Bandung yang domisilinya di Bandung, dan di mana kita tahu bahwa kasus itu terjadi di Polda Jabar, ya kan? Sehingga banyaklah melibatkan aktivitas di Polda Jabar. Ketua umum memerintahkan menunjuk saya untuk membentuk tim. Kami bentuk tim dan kami evaluasi, kami masuk masalahnya dalam tempo 2 minggu ini, masuk baru 1 bulan lah kami tangani ini ya. Per hari ini podcast ini kita lakukan baru 1 bulan lah. Kami membaca berkas, kami masuk lebih dalam, kami makin masuk makin ini kami melihat makin banyak kejanggalan yang tadinya kulit-kulit, makin dalam kami makin yakin. Ya, bahwa 7 terpidana seumur hidup, kan 8 nih yang divonis. 7 seumur hidup, 1 8 tahun Saka yang sudah bebas.
Ya kan, 7 ini seumur hidup loh. Ya, ketika keluarganya datang kepada Bang Oto, dan kalau tidak ditolong, ini akan mati dia sampai mati di mana? Di penjara. Di penjara. Atas perbuatan yang patut diduga, menurut kami bahwa ini ada salah. Kami yakini bukan mereka. Salah prosedur ya Bang, dari awal. Kami yakin, makanya kami akan upaya PK. Karena kita harus akui bahwa ini sudah inkrah, sudah produk hukum, tentu untuk menyelesaikannya harus juga jalur hukum. Nggak bisa kita main jalur-jalur lain gitu kan. Kalau saya cerita mungkin harus satu sesi kali ya, khusus ini Nanti panjang. khusus kan? Ya. Tanggal 1. Ya, itu panjang lebar dalam gitu ya. Saya ceritain satu-satu detail, bahkan baru hari ini kami dapatkan potongan-potongan fotonya di TKP di awal apa segala macam. Waduh, banyak kejanggalan lah yang kita katakan gitu loh. Banyak lah. Ya, yang dinyatakan 3 buron itu lalu 2 jadi fiktif, padahal namanya 340 ya. 340 itu kan pembunuhan berencana. Ya, pertanyaan kami, kapan mereka merencanakannya? Di antara didakwa 11 orang bersama-sama 8 sudah dihukum, 3 itu buron. Ya kan? Artinya pernah satu saat bersama-sama merencanakan, padahal di antara mereka tidak saling kenal. Ada yang tidak saling kenal, ada yang kenal ya. Gitu loh. Kemudian yang kedua, di dunia hukum pidana kan kita paham, siapa yang melakukan apa, dia yang harus bertanggung jawab kan? Bukan dia yang melakukan sesuatu, orang lain yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan dia. Di dalam asas hukum pidana kan itu jelas bahwa siapa yang berbuat. Tapi anehnya ya, di dalam 8 terdakwa yang dihadirkan saat itu, 7 tuh divonis seumur hidup dari tuntutan hukuman mati. 1 8 tahun divonisnya dari tuntutan kalau nggak salah 15 tahun ya, divonisnya 8 tahun. Karena dia di bawah umur, pada saat itu. Di saat itu, kan gitu. Pertanyaan saya, di mana ada degradasi hukumannya? Kalau kita lihat 340, harusnya kan saya nggak kurang yakin bahwa 77 ini aktor pelaku utama. Pasti ada peran dong, ada 5-5-nya, turut sertanya. Tapi kenapa semua divonis hukuman seumur hidup? Ini kan pertanyaan kita. Apakah semua ini aktor? Apakah ini semua perencana? Apakah ini semua pemain utama? Ini patut kita uji. Ini aja keanehan, banyak lagi keanehan kalau kita lihat TKP ya. Pertama dinyatakan kecelakaan. Saya nggak masuk akal kalau ditanya. Ya mohon maaf ya, saya pikir polisi kita walaupun di daerah Cirebon, yang pertama datang ke TKP itu walaupun sangat terbatas katakan ya, saya pikir ya tentu mereka punya SOP yang sama ya. Kalau polisi Polsek dan Polres Laka lalu lintas dari Polres Cirebon sudah menyatakan bahwa mereka itu pertama itu adalah kecelakaan murni, pasti nggak mungkin kalau dilihat ada luka tusuk berani nggak dia mengatakan itu kecelakaan. Nggak usah polisi lah. Kalau kita aja awam, lihat orang tergeletak terus ada luka tusuk. Walaupun itu seperti kayak kecelakaan. Kita nggak akan mungkin mengatakan itu apa? Kecelakaan. Ini nggak ada. Mereka nyatakan itu kan berarti kan nggak ada. Dan dibuktikan visumnya memang nggak ada luka tusuk. Bajunya pun utuh. Ya kan? Nanti kalau saya tunjukin gambar, ya itu menjadi novum kami. Tapi kami nggak bisa tunjukin. Kalau saya tunjukin gambar di TKP, nggak mungkin yang katanya Dani dan Andi membawa dia dari lapangan kosong membawa ke flyover. Ini yang dinyatakan fiktif ini. 2 orang ini yang membonceng nih di dalam dakwaannya bersama-sama punya peran. Ya kan, termasuk Peggy ini yang punya peran, masing-masing dijelaskan perannya di dalam putusan ya. Perannya apa, ini apa, sehingga menjadi satu kesatuan dinyatakan mereka ini 3 buron. 2 ini yang sudah dinyatakan tidak ada. Yang 2 yang dinyatakan tidak ada ini lebih miris lagi. Salah satunya dituduh yang memperkosa, 1 yang menusuk, 1 yang memukul, dan 2-duanya didakwa dituduh untuk membawa yang memindahkan tubuh mereka dari tempat penyiksaan di lapangan kosong dekat situ kurang lebih hampir mau 2 km lah, 1,5 atau 2 km. Dibawa tubuhnya mereka untuk dilempar, ditaruh di flyover seolah-olah menjadi kecelakaan tunggal. Kalau lihat kondisi jenazahnya di foto yang nanti kami hadirkan, rasanya nggak mungkin. Berarti itu darah akan menyecer itu sepanjang 2 km itu. Buktinya nggak ada tuh, nggak pernah dihadirkan. Dan nggak pernah ditemukan. Nggak pernah diinikan. Apalagi yang membawa jenazah itu atau membawa tubuh mereka sekarang dinyatakan fiktif. Kalau dinyatakan fiktif berarti kan ceritanya apa? Berubah dong.
Kalau berubah, berarti kan peran mereka tidak ada. Apakah tubuhnya akan pindah sendiri ke sana, si Vina? Kan pertanyaan. Iya. Berarti kan pertanyaan lagi berikutnya, apakah benar terjadi pelemparan batu, penyiksaan, pengeroyokan di lapang kosong baru dipindahkan tubuhnya? Karena orang yang didakwa memindahkan tubuhnya sekarang nyatakan apa? Fiktif. Buron. Nyatakan buron dan fiktif sekarang nggak ada. Ini kan hal-hal yang aneh menurut saya gitu kan, bahwa dia nggak pernah ditangkap gitu Tapi kan. itu nanti Bang, tanggal 1 kita Ya, kupas ya. tuntas Ya. supaya dari sedikit aja aku udah Udah mulai bisa nangkap kan? penasaran ya. Penasaran kan gitu kan? Penasaran, ya. Bang, Ya. last question but not least. Ya. Apa yang ingin Abang sampaikan untuk para anggota IKADIN pada khususnya dan advokat pada umumnya? Saya hanya mengajak khususnya karena saya ketua DPC IKADIN ya, saya tidak mencampuri yang lain gitu ya. Karena kami ini kan tujuannya hanya sekedar organisasi yang untuk mempersatukan supaya anggota berkembang secara talenta, secara skill dan lain gitu ya. Saya berharap anggota IKADIN itu mematuhilah apa yang menjadi regulasi pemerintah. Jangan lakukan hal-hal yang menjadi pelanggaran atau menjadi contoh yang tidak baik di tengah-tengah advokat yang menurut saya saat ini cukup memprihatinkan kita. Ya, dengan banyaknya jumlah advokat, organisasi advokat yang boleh menyumpah, tentu secara tidak langsung kita harus akui kualitas advokat ini ya ikut tergerus ya. Kualitasnya ya, ikut tergerus gitu ya. Karena ya nggak usah jauh-jauh, coba aja search di mana di internet itu. Mau jadi advokat itu gampang sekali kok asal punya uang kan gitu kan. Tapi di Pradi ya alhamdulillah kami pertahankan tradisi masih zero KKN, masih standar kita pertahankan. Saya berpikir itu yang harus dipertahankan, kualitas itu minimal tidak mengejar jumlah banyaknya advokat, tapi minimal harus dijaga juga kualitas dari advokat itu. Gitu, Pak. Ya. Jadi banyaknya organisasi advokat tidak menyurutkan semangat dari IKADIN untuk tetap mendukung Pradi sebagai Oh musibah. ya, itu harga mati. Harga mati. Harga mati. Kami tidak punya cita-cita ingin menyamakan diri menjadi Pradi. Jadi sudah jelas ya posisi IKADIN menurut Bang Jutek adalah penyokong utama Pradi. Iya. Salah satu kaki penyangga Pradi. Betul. Ya? Betul. Ya, dalam hal ya untuk single bar tadi. Ya kan? Tidak melakukan ujian advokat sendiri, tidak mengangkat anggota advokat itu sendiri. Itu konteksnya ya. Gitu. Tapi kalau dalam organisasi kami berkegiatan, ya bukan menjadi saingan, harusnya buat Pradi kan kami kan hanya melakukan hal-hal yang untuk meningkatkan skill dari anggota kami sendiri kan. Gitu loh. Teman-teman, saya sudah coba menyuarakan niat teman-teman yang ingin bertanya kepada Bang Jutek terkait dengan 1 tahun ke depan agenda Pradi. Menurut beliau tunggu waktunya pas. Penasaran kan? Kalau penasaran komen di komen kita. Karena beliau setiap ngomong tuh suka benar ya. ada dukun-dukunnya juga Bapak ini. Oke, terima kasih. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Begitu ya teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.